Pada tahun 1885, seorang sarjana Belanda bernama Snoek Oorlogne melakukan ibadah haji ke kota Mekah, Ottoman. Pada kesempatan itu, ia membawa serta sejumlah peralatan modern sebagai alat dokumentasi, seperti kamera dan fonograf untuk merekam suara. Hasil rekaman suara yang dilakukan Oorlogne inilah yang diklaim oleh beberapa pihak sebagai rekaman tilawah Quran tertua di dunia. Tentu ada yang skeptik dengan kisah ini, karena Oorlogne baru mengembangkan rekaman Quran di Batavia pada dekade 1890-an, dan fonograf buatan Thomas Alva Edison baru diproduksi massal pada tahun 1887. Namun, polemik tentang bagaimana suara bacaan Quran direkam pertama kali di atas media yang tidak pernah ada sebelumnya baru saja dimulai. Polemik ini muncul pada tahun 1899, tatkala seorang Arab berkeliling ke sejumlah kota di Pulau Jawa, Hindia Belanda, sambil membawa fonograf untuk memperdengarkan bacaan Quran. Pada kesempatan itu, si orang Arab meminta bayaran dari orang-orang yang mendengar bacaan Quran tersebut, termasuk diantaranya sejumlah non-Muslim. Tindakan orang Arab ini membuat umat Islam di Hindia Belanda meminta fatwa kepada Sayyid Utsman, seorang ulama terkenal di Batavia, mengenai keabsahan mendengar rekaman bacaan Quran. Permintaan fatwa tersebut kemudian dijawab oleh Sayyid Utsman dengan menulis sebuah paper berjudul Tulu'ul Badar ala Ilmil Murtafa yang terbit di Batavia pada tahun yang sama. Menurut Utsman, hukum mendengarkan suara dari fonograf adalah mubah. Tapi, bila dalam pendengaran itu terdapat non-muslim yang bisa mengakibatkan cemoohan dan ejekan, maka tindakan tersebut menjadi haram. Ia juga menambahkan, bila mendengar Quran melalui fonograf tidak membuat pendengarnya mendapat pahala, karena suara yang ada tidak dihasilkan dari organ tubuh manusia. Polemik mengenai keharaman fonograf dan gramafon terus bergulir, menyusul kemunculan stasiun radio pertama di Kairo pada tahun 1934. Pada masa itu, stasiun radio bukan hanya menayangkan lagu-lagu populer dari sejumlah musisi, tapi juga tilawatul Quran dari sejumlah qori. Meski siaran ini mendapat tanggapan positif dari mayoritas penduduk Mesir, tapi para qori yang terlibat dalam penyiaran tilawah masih canggung untuk melakukan rekaman. Mereka bahkan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan sejumlah ulama sebelum recording. Beberapa qori awal Quran pada masa ini adalah Muhammad Rif'at, yang mulai merekam bacaan Quran sejak tahun 1934. Selain itu, juga ada Sheikha Muniro Abdo, yang merupakan perempuan pertama yang membaca Quran di radio. Titik balik dari kontroversi seputar penggunaan teknologi baru untuk mendokumentasikan bacaan Quran terjadi pada tahun 1964. Kala itu, publik Mesir dikejutkan dengan penemuan cacat produksi pada cetakan Quran yang dijual dengan harga sangat murah di Kairo, di mana terdapat satu ayat yang ditampilkan dengan tidak lengkap pada mushaf tersebut. Sayangnya, mushaf Quran ini telah tersebar luas di masyarakat, sehingga sangat sulit untuk ditertibkan. Maka takut terjadi akan adanya penyimpangan, sejumlah ulama sepakat untuk mendirikan sebuah stasiun radio Quran yang secara khusus menyiarkan bacaan Quran selama 12 jam setiap harinya guna memberikan panduan kepada umat Islam di Mesir mengenai cara baca Al-Quran yang benar. Mulai dekade 1970-an, pita kaset perlahan mulai menggantikan piringan hitam sebagai media populer untuk merekam suara. Kemunculan media baru ini memulai babak baru bagi pemanfaatan teknologi untuk penyebaran gagasan agama di kalangan umat Islam. Dimulai dari Khomeini yang menyebarkan pidato-pidato revolusioner Iran selama pengasingannya di Paris, hingga para ulama Saudi
yang mempopulerkan model tilawah murotal ala negara tersebut ke seluruh dunia. Pada era ini pula, Arab Saudi mulai naik menggantikan posisi Mesir sebagai kiblat budaya dan pengetahuan Islam, seiring meningkatnya ekonomi kerajaan tersebut akibat kenaikan harga minyak dunia. Arab Saudi sendiri gencar membangun infrastruktur agama di negaranya, mulai dari pembangunan kompleks percetakan Quran Raja Fahd di Madinah pada tahun 1985, hingga penyebaran rekaman sholat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, beserta tilawatul Quran ke seluruh dunia melalui beragam media, mulai dari pita kaset, siaran radio, televisi, hingga internet. Sejak pertengahan abad ke-20, masyarakat dunia menyaksikan perubahan besar-besaran dalam bidang industri, berupa pergeseran dari teknologi elektronik mekanik dan analog ke teknologi elektronik digital. Perubahan besar-besaran ini dikenal sebagai revolusi industri ketiga atau revolusi digital. Transformasi Quran ke dalam media digital dimulai dengan pengembangan encoding aksara Arab ke ASMO 449 pada tahun 1982. Encoding ini menjadi usang dengan kemunculan ISO atau IEC 88596 di tahun 1987, yang lalu digantikan oleh Unicode Bahasa Arab versi 1 pada tahun 1991. 2 tahun kemudian sistem pengenalan karakter secara optikal atau OCR Bahasa Arab muncul dan membuka jalan bagi kelahiran Quran pertama dalam bentuk digital pada tahun 1996. Quran digital ini dirilis dalam bentuk software dan bernama Al-Quranul Karim version 4.0 yang dikembangkan oleh Microsystem Internasional yang berbasis di Illinois, Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, Quran online pertama di dunia juga muncul di situs www.mutakun.com. Sebagaimana versi software, Quran online ini masih menggunakan format GIF atau gambar digital untuk menampilkan ayat-ayat Quran. Penggunaan gambar untuk menampilkan ayat-ayat Quran ini menunjukkan ketidakmampuan sistem digital pada masa itu untuk mereproduksi teks Quran sebagaimana yang terdapat pada media cetak. Menyusul keberhasilan pengembangan multimedia di komputer, maka rekaman tilawatul Quran yang sebelumnya banyak tersebar dalam bentuk analog di pita kaset, lambat laun mulai dikonversi ke format digital. Kita bisa melihat tren baru ini dengan kemunculan CD-ROM berbasis rekaman video atau suara tilawah Quran. Digitasi multimedia ini juga memunculkan sejumlah perangkat khusus yang pada awalnya diperuntukkan sebagai mushaf digital pada tahun 2002. Gawai baru ini umumnya portable, menggunakan layar LCD dan dilengkapi speaker kecil untuk mereproduksi suara, serta ditenagai baterai A3. Tren penggunaan gawai Quran perlahan mulai menurun seiring kemunculan iPhone yang memicu pertumbuhan smartphone secara masif di seluruh dunia sejak tahun 2007. Para developer pun berlomba untuk mengembangkan aplikasi ke berbagai macam platform, seperti iOS, Android, Windows Phone, hingga BlackBerry OS. Sejak itu, Quran digital mulai muncul dalam bentuk aplikasi mobile di berbagai perangkat smartphone. Meskipun konsorsium Unicode telah membuat sejumlah perbaikan bagi encoding karakter berbahasa Arab yang membuat banyak situs menampilkan teks-teks Quran dengan baik, tapi masih banyak ditemukan ketidaksempurnaan dalam penulisan Quran di internet. Hal inilah yang mendorong Qais Duq, seorang ilmuwan komputer dan software developer, untuk mengembangkan antarmuka perangkat lunak berbasis Java dengan nama J-Quran Tree pada tahun 2009. Selain mampu menghasilkan mushaf Quran digital yang sangat baik, antarmuka berbasis Java yang dikembangkan oleh Qais Duq ini juga menghasilkan sistem pencarian kata yang sangat akurat dan cepat yang mampu diaplikasikan ke dalam sejumlah website maupun program komputer seperti pada situs Quran.com, Tangzil.net, serta aplikasi Zekr. Pencapaian ini membuka babak baru dalam kajian Quran yang tidak pernah dilakukan dengan presisi sebelum era digital, yakni komputasi Al-Quran. Salah satu contoh dari komputasi menggunakan Quran digital dilakukan oleh Benham Sadeghi dalam papernya yang berjudul The Chronology of the Quran, a Stylometric Research Program. Dalam paper ini, Sadeghi berusaha merekonstruksi kronologi ayat-ayat Al-Quran dengan menghitung statistik morfem dari seluruh ayat yang ada. Hasilnya, evolusi Quran dapat dikenali melalui perubahan gaya bahasa yang digunakan yang secara terus-menerus berubah secara gradual ke dalam 8 fase. Berdasarkan analisis ini pula, Sadeghi sampai pada kesimpulan bila Quran ditulis oleh satu autor yang sama,
Usaha lain menggunakan komputasi Quran juga dilakukan oleh Andrew G. Bannister dalam An Oral Formulaic Study of the Quran. Menurut Bannister, setidaknya terdapat 30 gaya bertutur yang digunakan untuk menyampaikan kembali kisah-kisah para nabi dalam tradisi Yudeo-Kristen. Temuan ini menunjukkan adanya kreativitas dalam penyampaian kisah-kisah Quran dan bukan sekedar meniru dari materi yang telah ada sebelumnya. Baik Sadeghi maupun Bannister merupakan pionir dalam pemanfaatan teknologi komputer untuk memahami Al-Quran. Pendekatan baru ini bukan saja telah membuat Quran menjadi korpus transparan, di mana seluruh bagiannya telah terpetakan dengan sempurna dan motif-motifnya mampu dipahami dengan lebih baik, namun yang lebih penting lagi, digitasi Al-Quran telah menggeser pola belajar tradisional yang bersandar pada transfer otoritas dari guru ke murid menjadi pembelajaran mandiri yang lebih personal. Implikasi dari pergeseran budaya ini adalah meredupnya otoritas ulama dalam menafsirkan kitab suci dan menguatnya otoritas teks Al-Quran di kalangan umat Islam.